Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaan dari subscriber Pak Kiai. Iya, monggo. Dari Mahardika Bima Sakti. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hakim dari Semarang. Saya mendapatkan titipan pertanyaan dari teman. Yang pertama, apakah yang dimaksud ilmu hikmah? Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud hikmah ilmiah dan hikmah ghaibiyah? Mohon diberikan analogi di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus sekali Ustadz. Ilmu hikmah itu apa? Hikmah ilmiah itu apa? Hikmah ghaibiyah itu apa? Memang asing sih ya. Orang kalau sudah ada bahasa hikmah itu kesannya kan mistik semua. Padahal kan perlu kita ketahui definisi ilmu dulu. Wong pertanyaannya ilmu hikmah sih. Ilmu itu apa? Ilmu itu definisinya menurut ulama ahli ilmu makulat, al ilmu huwa husulu surati syai'i fil aqli. Ilmu huwa ialah husulu surati syai'i menghasilkan gambaran sesuatu fil akli di dalam akal. Jadi kalau akal kita ada bayangan, ada gambaran, itu namanya ilmu. Contoh misalkan ada bahasa gula, akal kita itu langsung membayangkan oh manis, kan gitu. Berarti kita membayangkan gula manis di dalam akal itu namanya ilmu. Segala sesuatu yang bisa digambarkan, bisa dibayangkan di dalam akal itu dinamakan ilmu. Kemudian hikmah itu apa? Hikmah itu dengan data. Dengan data kata al-hikmah yang tertulis di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 20. Yang diatofkan atau yang disambungkan dengan kata Alkitab itu terjadi 10 kali. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Seorang rasul dia yang mengajarkan kepada kaumnya, kepada masyarakatnya Alkitab, kitab Al-Quran khususnya baginda Nabi, wal hikmata dan al-hikmah. Jadi kata al-hikmah yang diatofkan kepada atau disambungkan kepada Alkitab itu terjadi 10 kali di dalam Al-Quran. Kemudian yang diatofkan kepada ayatilah 1 kali. Min ayatin wa hikmatin 1 kali. Kemudian kata al-hikmah yang tidak diatofkan kepada Alkitab seperti contoh yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata ya faqad utiya khairan katsira itu terjadi berarti 9 kali. Apa artinya? Mengisyaratkan apa ini? Kata Alkitab kata al-hikmah yang diatofkan kepada Alkitab ini 10 kali yang diatofkan kepada Alkitab wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Artinya apa? Hikmah itu bisa disimpulkan muamalatul wahyi, mengamalkan ajaran wahyu. Jadi pertanyaan, apa itu ilmu hikmah? Berarti ilmu yang memberikan pemahaman bagaimana caranya kita bisa mengamalkan ajaran wahyu atau Al-Quran dan Al-Hadis. Saya ulangi. Ilmu hikmah itu berarti metode atau teori yang mengajarkan supaya kita bisa mengamalkan ajaran wahyu yang isinya Al-Quran. Itulah ilmu hikmah. Nah,
ilmu hikmah itu hanya kalau masih bahasanya ilmu hikmah berarti belum ada pengamalan hikmah. Makanya di dalam ilmu hikmah ini dituntut untuk kita bisa berhikmah, bukan berilmu hikmah. Berhikmah bagaimana? Nah, kalau sudah bahasanya berhikmah berarti sudah mengandung ilmu hikmah ilmiah, hikmah ghaibiyah, hikmah amaliyah. Itu ada 3. Kita dituntut untuk bisa berakhlak. Tadi kan ajaran ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana kita bisa berakhlak dengan akhlak wahyu yang isinya Al-Quran dan Al-Hadis, itu disebut ilmu hikmah. Nah, kita perlu berhikmah, artinya menerapkan akhlak ilmu hikmah itu. Ilmu hikmah punya diterapkan akhlak, perlu diterapkan akhlaknya yang disebut al-hikmah itu. Pertama disebut hikmah ilmiah, hikmah yang hubungannya dengan teori, dengan ilmiah, yang bahasa lain itu disebut hikmah ilmiah disebut filsafat. Filsafat ya dalam bahasa Arab ya akhlak intinya, Ustaz. Iya. Jadi filsafat itu sebetulnya ajaran akhlak. Nah, kalau sudah ajarannya akhlak kan berarti hubungannya dengan ilmu hikmah tadi. Nah, jadi hikmah ilmiah itu dalam bahasa lain disebut filsafat dengan dasar takhallaku bi akhlaqillah. Definisi filsafat. Takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak-akhlak Allah. Itu hubungannya dengan hikmah ilmiah yang isinya hikmah ilmiah ilahiyah, hikmah ilmiah yang hubungannya dengan ketuhanan, memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam versinya. Nah, kalau kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang NU khususnya ya. Orang NU itu khususnya ya Asy'ariyah. Teori hikmah ilmiahnya adalah ala Asy'ariyah, dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari la menghasilkan sifat muhal 20, dari illa menghasilkan sifat wajib 20, antara la dengan illa menghasilkan sifat jaiz, yakni satu sifat jaiz yang isinya takdir mu'allaq, takdir mubrom. Berarti sudah 40. Kemudian Muhammadur Rasulullah dikiaskan antara la dan illa yang ada di la ilaha illallah. Artinya apa? Sifat wajib para Rasul jumlahnya ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, itu ada 4. Sifat muhalnya ada 4. Sifat jaiznya yang disebut a'rad basariyah. Nah, berarti jumlahnya berapa? 50 aqaid. Nah, itu untuk teori hikmah ilmiah atau filsafat. Jadi filsafat ketuhanan tadi menurut teorinya Asy'ariyah yang kita anuti itu metodenya seperti itu. Jadi nanti ada sifat salbiyah, sifat ma'ani, maknawiyah dan seterusnya. Itu hikmah ilmiah. Kemudian hikmah ilmiah ilahiyah. Hikmah ilmiah tabiiyah, hikmah yang membahas tentang karakter, baik karakter alam semesta, karakter manusia, dan karakter apapun. Itu yang disebut hikmah ilmiah tabiiyah. Kemudian hikmah ilmiah riyadiyah, hikmah yang kategorinya ilmu sehubungan dengan praktek pendidikan. Seperti contoh, kita membenahi akhlak, kita mendidik anak-anak. Jadi yang teorinya adalah pendidikan. Jadi hikmah ilmiah ilmiah ilahiyah, hikmah ilmiah tabiiyah, hikmah ilmiah riyadiyah. Itu ada 3. Jadi kalau hikmah ilmiah itu ada 3. Dan hikmah ghaibiyah itu istilah lain dari ma'rifat. Dari ma'rifat itu hubungannya dengan kajian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah menghasilkan satu ajaran hikmah ghaibiyah, ma'rifat pertama kepada Allah. Tapi kita tidak mungkin langsung ma'rifat kepada Allah tanpa proses. Nah, prosesnya di balik Muhammadur Rasulullah itu ada 3 ma'rifat.
Ma'rifah bin nafsi, kita harus kenal diri kita sendiri. Kemudian setelah kita kenal diri kita, maka kita perlu mengenal yang namanya musuh kita, seton. Ma'rifah bin seton. Dan kita hidup di dunia fana ini, maka kita perlu mengenal yang disebut dunia, yang disebut ma'rifah bin dunya. Kita perlu ma'rifah bin nafsi, ma'rifah bin dunya, ma'rifah bin seton, dan baru bisa ma'rifah billahi ta'ala. Ini yang disebut hikmah ghaibiyah. Nah, kalau hikmah amaliyah, hikmah amaliyah itu hubungannya dengan amal kita. Amal di dalam rahasia, di dalam nyata, jasmani, nafsani, rohani, dan kulubi ada 6. Ilmiah, hikmah ilmiah ada 3, hikmah ilmiah ilahiyah, hikmah ilmiah tabiiyah, hikmah ilmiah riyadiyah, hikmah ghaibiyah ada 4. Ma'rifah bin nafsi, ma'rifah bin dunya, ma'rifah bin syaitan, ma'rifah billah. Kemudian hikmah amaliyah ada 6. Amaliyah fil sirri, fil alaniyati, fil jasmaniyati, fil nafsaniyati, fil ruhaniyati, fil qulubi. Itu pembagian hikmah. Tapi tidak bisa sesingkat ini kalau kita ingin betul-betul memahami hikmah. Insya Allah bisa dibaca nanti di buku Takwil Hikmah Kamilah juz awal, sudah ada itu. Bukunya sudah ada. Misalkan butuh ya insya Allah ya nanti bisa bisa dipaketkan lah. Insya Allah itu tentang pembagian hikmah sudah ada semua. Jadi pertanyaan ini saya jawab dengan singkat. Definisi ilmu hikmah itu adalah teori atau pendidikan atau gambaran yang kita bisa pahami dari gambaran akal kita untuk bisa menerapkan akhlak wahyu yang isinya Al-Quran. Itulah yang disebut ilmu hikmah. Saya kira cukup, Ustaz. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Demikian penjelasan mengenai ilmu hikmah. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah pertanyaan dari subscriber akan dijawab dan akan ditayangkan setiap hari Sabtu. Saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.